Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi tentang vektor di ruang 2, ruang 3, dan ruang N. Di video sebelumnya, kita sudah membahas sampai operasi pada vektor di ruang 2 dan ruang 3. Kita lanjutkan mulai dari vektor-vektor sejajar dan segaris. Misalkan V dan W vektor-vektor di ruang 2 atau ruang 3 dengan titik awal yang sama. Jika W merupakan kelipatan dari V, yaitu W sama dengan skalar K dikali V, maka kedua vektor tersebut berada pada garis yang sama, sehingga disebut segaris. Seperti ini gambarnya. Ini V dikalikan dengan skalar K, di sini K dikali V. Jika salah satu vektor ditranslasikan, maka kedua vektor ini tidak lagi dikatakan segaris, tetapi dikatakan sejajar. Jika skalar K diganti dengan bilangan 0, 0 dikali V adalah vektor 0, jadi kita bisa menganggap vektor 0 sejajar dengan semua vektor. Berikutnya kita lihat vektor dalam sistem koordinat. Jika vektor V di ruang 2 atau ruang 3 diposisikan dalam sistem koordinat dengan titik awal pada titik asal, maka vektor tersebut ditentukan oleh koordinat titik akhirnya, disebut sebagai komponen dari V relatif terhadap sistem koordinat. Di sini ruang 2 atau ruang 2 dimensi terdapat dua sumbu koordinat, yaitu X dan Y. Sumbu X positif ke kanan, sumbu Y positif ke atas. Jadi di sini koordinat titik V1, V2 sebagai titik akhir dari vektor V. Titik awalnya berada di titik asal koordinat, yaitu titik 0,0. Nah, vektor V ini bisa dituliskan sebagai V1, V2, koordinat titik akhirnya. Ini di ruang 3, sistem koordinatnya mempunyai 3 sumbu koordinat, yaitu X, Y positifnya ke kanan, Z positifnya ke atas. Titik V1, V2, V3 ini menjadi titik akhir dari vektor V, titik asalnya. Titik asal dari koordinat ini menjadi titik awal dari vektor V. Jadi vektor V di ruang 3 bisa dituliskan sebagai V1, V2, V3. Vektor 0 di ruang 2 itu adalah vektor 0,0, kemudian kalau di ruang 3 vektor 0-nya adalah 0,0,0. Perhatikan bahwa notasi ini bisa menunjukkan titik atau juga bisa menunjukkan vektor. Jadi nanti perhatikan pembahasan yang ada, apakah notasi ini menunjukkan suatu titik atau suatu vektor. Jika titik awal vektor bukan di titik asal, maka vektor P1, P2 dengan titik awal di P1 dan titik akhir di P2 bisa dicari dengan melakukan operasi pengurangan OP2 dikurang OP1. O-nya adalah titik asal koordinat. Kita lihat di ruang 2. Ini P1 dengan koordinat titiknya X1Y, Y1, P2 dengan koordinat titiknya X2, Y2. Ini vektor V-nya, kalau kita perhatikan di sini panjang yang sejajar X-nya itu, jadi komponen yang pertama dari vektor V adalah X2 dikurang X1, komponen yang keduanya adalah Y2 dikurang Y1. Dengan cara yang sama untuk di ruang 3, komponen dari vektor dengan titik awal P1, X1, Y1, Z1, dan titik akhirnya di titik P2, koordinatnya X2, Y2, Z2, adalah vektor P1, P2 dengan komponennya X2 min X1, Y2 min Y1, Z2 min Z1. Berikut contohnya. Komponen dari vektor di ruang 3 dengan titik awal P1 2, min 1, 4 dan titik akhir P2 7, 5, min 8 adalah vektor P1 P2
yaitu 7 dikurang 2, 5 dikurang min 1, min 8 dikurang 4, yaitu 5,6, min 12. Dari sanalah akhirnya kita bisa menyajikan suatu vektor secara aljabar. Jadi kalau di ruang 2 vektor V dinotasikannya dengan V1, V2, di ruang 3 vektor V dinotasikan dengan V1, V2, V3. Dua buah vektor dikatakan sama, kita bisa lihat dari komponen yang bersesuaian itu juga bernilai sama, baik itu yang di ruang 2 maupun yang di ruang 3. Sekarang kita lihat operasi pada vektor. Secara geometris, ini penjumlahan V dengan W adalah vektor V plus W ini ya. Kita lihat komponen vektornya. Vektor V di sini komponennya V1, V2. Ini vektor W di sini komponennya W1, W2. Kita lihat vektor V plus W komponennya adalah panjang V1 ini ditambah panjang W1, panjang W2 ditambah panjang V2. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa penjumlahan dua buah vektor bisa kita lakukan secara aljabar dengan kita jumlahkan aja komponen-komponen yang bersesuaian. Untuk operasi perkalian skalar, di sini ada V, di sini misalnya K-nya positif, jadi ini KV-nya seperti ini. Kalau V-nya komponennya adalah V1, V2, maka K dikali V komponennya adalah K dikali V1, K dikali V2. Oleh karena itu, muncullah ide generalisasi. Himpunan dari semua bilangan real disebut garis real, dinotasikan dengan R. Nah, karena kita tahu garis real ini satu dimensi, bisa dituliskan menjadi R1. Kemudian, pasangan terurut dari bilangan real V1, V2 disebut dua tapel terurut. Dan himpunan dari semua dua tapel terurut disebut ruang 2, dinotasikan dengan R2. Kemudian notasi V1, V2, V3 di mana V1, V2, V3-nya bilangan real disebut tiga tapel terurut. Dan himpunan dari semua tiga tapel terurut disebut ruang 3, dinotasikan dengan R3. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini V1, V2 adalah vektor di ruang 2, R2. Sedangkan V1, V2, V3 vektor di ruang 3, R3. Jadi kita bisa menambahkannya menjadi V1, V2, V3, V4 itu vektor di ruang 4 dinotasikan dengan R4. Sehingga secara umum kita bisa punya ruang N. Berikut definisinya. Jika N bilangan bulat positif, maka N tapel terurut adalah barisan dari N bilangan real V1, V2 sampai Vn. Dan himpunan dari semua N tapel terurut ini disebut sebagai ruang N, dinotasikan dengan Rn. Jadi vektor V di Rn itu adalah V1, V2 sampai Vn, dan vektor 0-nya adalah vektor dengan semua komponennya ini bernilai 0. Dua buah vektor di Rn dikatakan sama jika dan hanya jika setiap komponen yang bersesuaian itu bernilai sama. Kemudian berikut definisi operasi pada vektor di Rn. Jika V sama dengan V1, V2 sampai Vn, dan W sama dengan W1, W2 sampai Wn, K-nya skalar, maka didefinisikan operasi penjumlahannya adalah kita jumlahkan masing-masing komponen yang bersesuaian, kemudian operasi perkalian skalarnya adalah setiap komponennya kita kalikan dengan skalar K,
ini vektor negatif V, berarti setiap komponennya itu adalah negatif dari komponennya vektor V. Berikutnya, operasi pengurangan vektor didefinisikannya sebagai penjumlahan dari vektor negatifnya, yaitu komponen-komponennya adalah pengurangan dari komponen vektor yang pertama dikurang komponen vektor yang kedua, komponen yang bersesuaian. Contohnya, jika V vektor 1, min 3, 2 dan W vektor 4, 2, 1, maka V ditambah W adalah 1 ditambah 4, min 3 ditambah 2, 2 ditambah 1, yaitu 5, min 1, 3. Vektor 2 kali V berarti vektor yang komponennya adalah 2 kali 1, 2 kali min 3, 2 kali 2, yaitu 2, min 6, 4. Vektor negatif W berarti vektor yang komponennya negatif 4, negatif 2, negatif 1. Vektor V dikurang W berarti komponennya adalah 1 dikurang 4, min 3 dikurang 2, 2 dikurang 1, yaitu min 3, min 5, 1. Berikut ini teorema yang menunjukkan sifat-sifat operasi pada vektor di Rn. Jika U, V, dan W vektor di Rn, dan jika K dan M skalar, maka memenuhi 8 sifat berikut ini. Yang pertama, sifat komutatif. Yang kedua, ini sifat asosiatif. Yang ketiga, U ditambahkan vektor 0, hasilnya akan sama dengan vektor 0 ditambah vektor U, sama dengan vektor U itu sendiri. Sifat yang keempat, U ditambah vektor negatif U akan menghasilkan vektor 0. Sifat yang kelima, jika K kita kalikan dengan vektor U plus V, hasilnya akan sama dengan K kita kalikan dengan masing-masing vektor KU, KV, baru dilakukan operasi penjumlahan. Sifat yang keenam, kita punya dua skalar, K ditambah M, baru kita kalikan dengan vektor U. Hasilnya akan sama dengan K kita kalikan dengan vektor U, dan M kita kalikan dengan vektor U, baru dilakukan operasi penjumlahan. Sifat yang ketujuh, pertama U dikalikan dengan skalar M, baru kemudian hasilnya dikalikan dengan skalar K. Nah, ini hasilnya akan sama dengan kalau skalar K dengan M kita kalikan terlebih dahulu, baru dikalikan dengan vektor U. Sifat yang ke-8, itu skalar 1 dikalikan U, hasilnya adalah vektor U itu sendiri. Nah, sifat-sifat ini bisa digunakan untuk melakukan perhitungan tanpa komponen. Contohnya, misalkan vektor X, A, dan B adalah vektor di Rn. Kita ingin menyelesaikan persamaan X ditambah A sama dengan B untuk memperoleh vektor X. Pertama kali kita jumlahkan dengan vektor negatif A di kedua ruasnya. Nah, dari sini, di ruas kirinya ada penjumlahan dari 3 buah vektor, jadi kita bisa menggunakan sifat asosiatif menjadi X ditambah A plus negatif A yang dilakukan terlebih dahulu. Yang di ruas kanan, berdasarkan definisi operasi pengurangan vektor, B ditambah negatif A bisa ditulis menjadi B dikurang A. Kemudian kita tahu A ditambah negatif A itu adalah vektor 0. Kemudian X ditambah vektor 0 hasilnya adalah vektor X itu sendiri. Sehingga kita peroleh vektor X-nya adalah B dikurang A. Jadi kalau kita lihat di sini di awal X ditambah A sama dengan B menghasilkan X sama dengan B dikurang A. Nah, biasanya kan kita mengingatnya dengan pindah ruas aja nih, si A-nya ke sebelah kanan jadinya negatif A. Nah, sebetulnya proses pindah ruas ini kita sudah melakukan sifat-sifat yang ada di teorema sebelumnya. Jadi ini menggunakan sifat asosiatif, sifat yang A ditambah negatif A adalah vektor 0, kemudian X ditambah dengan
vektor 0 hasilnya adalah X itu sendiri. Dan juga menggunakan definisi operasi pengurangan vektor. Berikut ini teorema lainnya. Jika V vektor di Rn dan K skalar, maka skalar 0 dikali vektor V adalah vektor 0. Yang kedua, skalar K dikali vektor 0 adalah vektor 0. Yang ketiga, skalar min 1 dikalikan V adalah vektor negatif V. Selanjutnya ada istilah kombinasi linier. Jika W vektor di Rn, maka W dikatakan sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor V1, V2 sampai Vr di Rn jika dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Jadi W sama dengan skalar K1 dikali vektor V1 tambah skalar K2 dikali vektor V2 dan seterusnya sampai skalar Kr dikali vektor Vr. Nah, skalar-skalar ini disebut sebagai koefisien dari kombinasi linier. Kalau R-nya sama dengan 1, berarti kita punya W sama dengan skalar K1 dikali V1. Ini menunjukkan bahwa kombinasi linier dari satu vektor itu adalah kelipatan dari vektor tersebut. Berikutnya, notasi untuk vektor bisa ada beberapa cara. Yang kita sudah gunakan sebelumnya adalah bentuk yang disebut sebagai koma delimited, yaitu kita tuliskan dengan dipisahkan oleh tanda koma. Nah, selain ini bisa juga dituliskan dalam bentuk vektor baris, jadi seperti matriks dengan hanya terdiri dari satu baris. Kemudian yang ketiga ada bentuk vektor kolom, jadi dituliskan dalam bentuk matriks dengan satu kolom. Berikut latihan soal yang bisa kalian coba kerjakan yang berada di akhir subbab 3.1 yang ada di buku Elementary Linear Algebra edisi ke-11 karangan Howard Anton dan Chris Rores. Demikian pembahasan materi subbahasan ruang 2, ruang 3, dan ruang N. Semoga apa yang disampaikan tadi mudah dipahami. Selamat belajar. Sampai ketemu di video materi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.